Saya akan menjawab pertanyaan UTS untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Biologi Reproduksi yang diampu oleh Dr. Ibu Dewi Cahyani, MM, MPD. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan hormon yang berperan dalam sistem reproduksi wanita beserta proses kerjanya. Langsung saja kita jawab. Hormon yang bekerja pada sistem reproduksi wanita yaitu yang pertama hormon progesteron, yang dimana hormon ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Pada saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan rahim yang disebut endometrium. Kemudian yang kedua ada hormon estrogen, yang dimana hormon estrogen dapat merangsang matangnya indung telur serta merangsang permulaan siklus menstruasi wanita. Kemudian membantu mempersiapkan rahim sebagai tempat berkembangnya janin. Kemudian yang ketiga ada hormon testosteron, yang dimana hormon ini mengontrol suasana hati dan gairah seksual, menjaga tulang tetap kuat, kemudian meringankan nyeri dan menjaga kemampuan berpikir. Selanjutnya yang keempat yaitu hormon follicle stimulating hormone atau FSH, yang dimana pembentukan sel telur di ovarium serta mengendalikan siklus menstruasi. Selanjutnya hormon LH atau luteinizing hormone, yaitu mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur, dan kesuburan. Selanjutnya yang keenam yaitu hormon oksitosin, yang dimana hormon ini dapat merangsang kontraksi pada saat melahirkan. Dan yang terakhir yaitu prolaktin. Prolaktin ini dapat merangsang kelenjar susu untuk mengekskresi susu. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan pengaruh khusus dan pengaruh umum pada hormon estrogen dan hormon progesteron. Baik, langsung saja kita jawab, yaitu hormon estrogen terlebih dahulu ya. Hormon estrogen pada pengaruh umum yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan, sedangkan pengaruh khusus yaitu hormon estrogen dapat menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi atau berelaksasi. Kemudian menyebabkan hipertrofi dari dinding uterus, dan selanjutnya hipertrofi dan hiperlansia otot-otot uterus. Kemudian hipertrofi dan hiperlansia jaringan payudara termasuk sistem pembuluh. Baik teman-teman, saya Badia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai soal nomor 2, yaitu jelaskan pengaruh dari hormon progesteron. Jadi hormon progesteron itu adalah hormon seks pada wanita yang diproduksi oleh indung telur ataupun ovarium dan juga kelenjar adrenal. Nah, hormon ini adalah meningkat ketika proses ovulasi dan akan terus naik hingga puncaknya selama proses kehamilan. Nah, adapun pengaruh khusus dari hormon progesteron sendiri yaitu mempertebal dinding endometrium setelah terjadi ovulasi. Nah, kedua yaitu menghambat produksi LH agar korpus luteum ini mengalami degenerasi saat terjadi fertilisasi. Nah, ketiga yaitu menghambat laktase saat kehamilan. Yang keempat yaitu mempersiapkan endometrium untuk implantasi zigot, dan juga yang terakhir yaitu memproduksi ASI. Baik, langsung saja kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga mengenai jelasan dari proses tahapan siklus menstruasi. Nah, mungkin para wanita sudah mengalami dan mengetahui apa itu menstruasi. Jadi menstruasi ini adalah keluarnya darah dari vagina perempuan yang telah melewati masa pubertas. Nah, siklus menstruasi ini adalah perubahan yang terjadi pada tubuh seorang perempuan yang telah mengalami pubertas. Nah, siklus ini jadi untuk mempersiapkan masa kehamilan. Nah, jika terjadi ovulasi tetapi sel telur tersebut tidak dibuahi, maka lapisan dinding rahim yang menebar tersebut akan meluruh dan keluar melalui vagina. Nah, siklus itu disebut siklus. Bagian utama dari siklus reproduksi wanita adalah kelenjar polifisis alveoli dan uterus. Setiap bulan peristiwa indung telur lainnya dikenal dengan ovulasi yang disebabkan oleh serangkaian interaksi kompleks antar kelenjar
hipofisis, ovarium, dan rahim. Kelenjar hipofisis bekerja di bawah kendali otak yang dikenal sebagai hipotalamus. Siklus menstruasi baru dimulai saat sel saraf mengeluarkan hormon GnRH ke dalam jaringan pembuluh darah hipofisis yang akan disalurkan ke hormon yaitu FSH. Baik, langsung saja. Dari tahapan siklus menstruasi ini terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu fase proliferasi, kedua fase sekresi, ketiga yaitu fase menstruasi. Yang pertama yaitu adalah fase proliferasi yang dikenal dengan fase estrogen karena dikendalikan oleh hormon estrogen. Fase ini biasa terjadi di hari ke-5 sampai ke-14 dari siklus. FSH melakukan perjalanan aliran darah mencapai ovarium. Dalam pembentukan ovarium, partikel terjadi dari sel telur. Nah, bagian otak antara ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan kematangan ovum. Jadi, sel ovum itu akan bertumbuh dan mengalami pematangan itu karena ada kerja dari hormon FSH. Pada saat FSH muncul akan memicu hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini berfungsi untuk membangun endometrium sehingga endometrium. Nah, ketika FSH ovumnya matang, maka ovumnya akan terlepas. Proses terlepasnya ovum ini dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Selama ovulasi, kandungan estrogen berfungsi sehingga lendir pada serviksnya itu tipis. Ovulasi melewati perjalanan 5-6 hari saat melewati tabung, sampai ke rongga rahim atau uterus. Nah, setelah itu partikelnya akan menjadi tubuhnya itu kekuningan disebut dengan corpus luteum. Kemudian corpus luteum itu akan mensekresikan hormon progesteron. Dilihat di grafik di atas akan meningkat, kemudian progesteron dan kerjasama mempersiapkan endometrium dan menerima ovum. Jika tidak terjadi kehamilan, corpus luteum itu akan beregenerasi menjadi corpus albicans. Nah, kemudian progesteron dan estrogen hilang, maka endometrium akan degenerasi atau meluluh. Di fase ini, darah, lendir, dan sel-sel apitel akan dikeluarkan sebagai darah haid, rongga uterus ke vagina. Kemudian FSH akan diproduksi lagi dan siklus akan dimulai kembali. Disebut juga dengan siklus menstruasi.